Seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Shalom saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita tetap membahas tentang tegar di masa sukar. Dan selalu harapan saya bahwa saudara diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mesti tegar di masa sukar, karena kita mesti, kalau kita ini tegar, maka kita akan melihat perkara besar yang datang daripada Tuhan. Dan kita akan melihat lagi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dan dia adalah orang yang tegar. Masalah yang dia hadapi bukan hanya 1 tahun, tapi 12 tahun. Apa yang bisa kita pelajari? Di dalam firman Tuhan Markus 5 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalimat ini sangat sederhana, tetapi ternyata orang yang tegar adalah orang yang mampu melihat perkara kecil, cukup kecil, tapi akan berdampak yang besar. Contoh begini, kalau saudara ingin bekerja, lalu saudara ditanya oleh seseorang atau orang tua saudara, berapa modal yang akan saudara atau mungkin kamu inginkan untuk saudara bisa bekerja dengan baik, pasti saudara membutuhkan modal yang besar. Untuk mencapai sesuatu yang besar, orang berpikir dengan modal yang besar, pasti bisa mencapai sesuatu yang besar. Tetapi orang yang tegar adalah orang yang mampu melihat perkara yang kecil, modal yang kecil, tapi melihat bisa mampu untuk menyelesaikan perkara yang besar. Dan ini terjadi dari seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia tidak minta untuk didoakan, dia tidak minta untuk Yesus menumpangkan tangan, tapi dia berkata, asal kujamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Bukan merangkul, tapi hanya menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini contoh daripada orang yang tegar, tidak membutuhkan sesuatu yang besar, hanya kecil saja, pasti akan berdampak yang besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lihat dalam Matius 8 ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bukankah ini sesuatu bukti orang-orang yang tegar? Dia tidak butuh Tuhan datang ke rumahnya. Dia hanya berkata, cukup satu patah saja, maka hambaku akan sembuh. Ini luar biasa. Dia tidak membutuhkan sesuatu yang besar, karena dia cukup iman yang sebesar biji sesawi sanggup untuk menggeser akan gunung. Jadi saudaraku kasih Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan di Matius 15 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa? Aku tidak butuh sesuatu yang besar, hanya sesuatu yang kecil dari Tuhan itu sanggup menyelesaikan masalahku. Orang yang tegar bisa melihat perkara yang kecil untuk menyelesaikan perkara yang besar. Tapi orang yang tidak tegar butuh perkara yang besar, butuh modal yang besar, baru bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Tidak, saudaraku. Orang yang tegar butuh sesuatu yang kecil untuk perkara yang besar. Lakukanlah, kerjakanlah hal yang biasa, tapi harapkanlah sesuatu yang besar. Itu orang yang tegar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya harap bahwa saudara adalah orang yang tegar di akhir zaman ini. Orang yang tidak butuh sesuatu bukti yang luar biasa. Cukup kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Cukup aku percaya Tuhan akan selesaikan masalahku. Saudaraku yang kasih Tuhan, belajarlah untuk dari perkara kecil untuk melihat perkara yang besar. Karena Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi,
Kau berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Tuhan memberkati, dan kita akan tetap setia di akhir zaman ini dengan tegar dan tidak ambiar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bila hidup kami boleh melihat cukup dengan satu patah kata, cukup dengan menjamah jubah, maka kami menyelesaikan banyak hal dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, dan kami akan melihat perkara besar bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Salam tegar di akhir zaman. Haleluya.